Ya, Smart Listener, kembali lagi di Smart Community. Kita sudah sampai di sesi terakhir nih bersama dengan komunitas TBMPC, yang mana tadi sudah kita ngobrol banyak banget sampai ternyata anak-anak milenial ya sudah mulai tertarik, banyak yang tertarik dengan benda-benda pusaka. Jadi bukan cuma orang tua aja nih yang menyukai benda pusaka, ternyata sekarang anak-anak milenial juga sudah mulai mencintai yang namanya benda-benda pusaka, karena ini juga benda pusaka ini tidak lepas dari cerita-cerita dan juga nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Itu karena namanya aja benda pusaka nih, berarti ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, nah di studio juga kita lihat ada beberapa buku yang sudah dihadirkan oleh komunitas ini. Kita mau tahu ini bukunya sudah, ini bukunya terkait apa sih nih? Jadi cetakannya silakan. Oke, saya akan jelaskan. Terima Ya. kasih. Mungkin saya mulai dari sebelah sini. Ya. Ini adalah sebuah buku Pamor dan Landasan Spiritual, Senjata Pusaka Bugis, seperti ini. Oke, itu mungkin terbitan pertama ya? Ini terbitan pertama 2011 yang dibuat oleh Bapak Ahmad Ube yang sebagai ketua kami, kedua Andi Irfan sebagai penasehat, ketiga Pak Dray Dipo, terakhir kalau tidak salah jabatannya di Bone sebagai ketua Damkar. Inilah yang terbit di 2011. Isinya di sini menyangkut sebahagian sejarah, kedua tentang jenis-jenis pusaka, ketiga ada pamor-pamor yang tertuang di dalam pusaka-pusaka itu sendiri. Terus buku yang kedua ada ini mungkin yang itu, Pak. Oh, yang ini yang saya pegang. Alhamdulillah, buku ini kami buat Spirit of Metal. 2 bulan sebelum 2015 untuk kami bawa ke Singapura. Waktu pameran Singapura. Waktu kami pameran di Singapura seperti ini. Jadi isi daripada foto-foto koleksi para teman-teman yang di luar TBMPC bisa bergabung saat itu. Jadi kami di media sosial memanggil teman-teman yang ingin mengikut sertakan pusakanya untuk kami ikutkan ke Singapura. Alhamdulillah saat itu kurang lebih ada sampai 300 biji pusaka yang kami bawa ke Singapura atas undangan Duta Besar Singapura saat itu. Terus buku yang ketiga kalau tidak salah ini adalah sebuah katalog dalam rangka kita terbitkan ini pada saat ulang tahun ke-8 TBMPC yang diselenggarakan di Benteng Rotterdam. Isi katalog ini menggambarkan semua koleksi-koleksi teman-teman terkhusus di dalam grup TBMPC. Oke, jadi kita bisa ngelihat koleksi-koleksi di buku katalog ini. Boleh. Semuanya anggota yang punya benda-benda sejarah. Oke. Dan ini terus buku yang terakhir ini diterbitkan Serumpun judulnya. Keris Serumpun Bugis Makassar. Jadi ini diterbitkan oleh, kami biasa memanggil ayahanda Bapak Ahmad Ube. Diterbitkan sebagai kado terindah daripada TBMPC yang ke-11 di 24 Desember 2021 kemarin. Ya, seperti itu. Oke, nah ini Smart Listener, kalau kita lihat juga bukunya sangat menarik sekali, judulnya Keris Serumpun Bugis Makassar Melayu, Kunci Menuju Kekuasaan. Cukup menarik ini covernya. Ya. Ini warna kuning, emas semua nih ya? Emas ya? Ya. Ini kira-kira beratnya berapa ini kira-kira? Estimasi sih kurang lebih sekitar 600 sampai 700 gram. Kurang lebih seperti itu. Harganya berapa ini Kak? Ini kalau ini emas semua ini. Itu bisa. Maaf Mbak, bukan keris ini yang saya maksud, karena pernah ada sebuah keris seperti ini emas, itu pemiliknya saya tanya ya seperti itu. Oke. Seperti itu. Tapi emang benar-benar ada ya keris yang semuanya emas ya. Ada. Itu harganya sebagai bocoran terakhir ini, benda pusaka yang paling mahal itu berharga berapa? Seharga berapa? Artinya relatif sih yang beginian, Mbak. Iya, bukan karena emasnya, tetapi bisa menonjolkan dari sisi-sisi lainnya, sehingga dia dikondisikan jadi mahal. Abstrak dia. Ada yang sampai ratusan juta? Ada. Kurang ada malah ya? Mbak, kurang. Miliaran mungkin. Iya, seperti itu mungkin seperti itu. Waduh. Ternyata mahal juga ya ini benda-benda bersejarah. Oke, baik. Nih segmen terakhir, silakan ke Kak Yani dan juga Kak Imran. Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada seluruh Smart Listener yang mendengarkan acara kita untuk talk show kita pada malam hari ini, dan juga seluruh Smart Listener yang menyaksikan kita via YouTube
ya saat ini juga ada di Smart FM Makassar terkait benda-benda pusaka yang kita hadirkan di studio Smart FM. Silakan Kak Yani. Oke, baik para listener. Salah satu cara untuk kita menjaga atau melestarikan satu budaya adalah dengan mencintai budaya itu sendiri, baik dari seni maupun dari sastranya. Saya secara pribadi mencintai untuk lebih mencintai budaya itu melalui sarana ini. Mungkin teman-teman lain yang di luar sana yang masih mempunyai pusaka, supaya barang itu lebih awet dan bisa lebih dijaga pelestariannya, kami ajak bergabung ke TBMPC, kita diskus sama-sama, kita sharing bagaimana cara merawat pusaka. Dengan merawat atau menjaga ini mungkin akan muncul dan pasti akan muncul rasa cinta terhadap budaya. Betul. Contoh, mungkin orang Makassar bangga kalau kita sebut ini Dede Taeng. Nah, ini. Mungkin juga dari lu bangga juga kalau kita sebut lebih-lebih dari Bone. Jadi salah satu cara yang menggambarkan identiknya suatu budaya ini sarana ini. Di samping banyak yang lain, tapi secara pribadi saya begitu. Dan kedua, kami perkenalkan bahwa TBMPC itu bukan organisasi yang khusus hanya berkecimpung di dunia pusaka. Mungkin awal berdirinya, tapi berjalan waktu kami coba mengembangkan diri bukan hanya untuk di dunia pusaka kami bergerak. Dan terakhir tetap kami himbau bahwa ini adalah barang yang dilarang dibawa secara umum, kecuali ada acara-acara tertentu, misalnya upacara adat atau acara pesta perkawinan. Sekian mungkin dari saya, Pak Imran, bisa ada menambahkan. Terima kasih. Mungkin singkat saja sebagai gambaran saya tentang apa polo besi ini. Bagaimana kita menghimpun para pencinta polo besi. Apakah ia dari lapisan masyarakat biasa atau sebagai pemerhati atau sebagai kolektor. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi nilai budaya ini sehingga tercipta satu nuansa yang kita bisa beri edukasi kepada masyarakat umum bahwa seperti inilah pusaka. Demikian. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Yani dan juga Kak Imran atas waktunya juga sudah bersama dengan kita di Smart Community di studio Smart FM. Banyak sekali juga ilmu ya, hal-hal yang baru lagi yang kita dapatkan di sini mengenai benda-benda pusaka. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pameran-pameran ya. Insya Allah. Bersama dengan Smart FM kita bisa mungkin berkolaborasi juga untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Oke, saya Priscilla Rini pamit undur diri, sehat selalu dan sukses untuk Anda.